Halo sahabat mekanik, kembali lagi di channel Robi Hari. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel Robi Hari Gusman. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai engine Kamin NTA 855 DM. Engine ini selesai dikerjakan oleh user kita atau customer. Pada awalnya mereka mau mengganti injektor, kemudian setelah mengganti injektor terjadi solar campur dengan oli di oil pan atau di cartridge. Kemudian kita berangkat ke lokasi ya, dan segera kita identifikasi masalahnya. Oke, sebelum lanjut kita start dulu mesinnya guys. Go. Welcome back to my channel Robi Hari Guzman. Enjoy watching. Don't forget to subscribe, like and share. Maintenance, repair, overhaul, measurement and analysis, troubleshooting, testing, and a mechanic's target is speed. Oke, kita akan lanjut lagi membahas mengenai keluhan dari permasalahan engine ini, yaitu awalnya kita mendapat info solar bercampur dengan oli di oil pan atau di cartridge. Kemudian setelah kita menerima info, kita langsung ke site-nya dan untuk melakukan identifikasi masalah apa saja yang kira-kira untuk bahan analisa penyebab dari mesin tersebut. Oke, awalnya kita mengadakan visual check komponen, apa saja komponennya yang bermasalah atau yang rusak yang kita dapati di lokasi. Nanti kita tulis datanya. Baik, ini untuk data pertama kita lihat camshaft nomor 1, tepatnya di loopnya injektor itu ada seperti scratch. Kemudian di loop injektor nomor 4 ada gores ya. Kemudian lanjut kita cek lagi, dan di loop valve nomor 5 ada gores ya, atau scratch, dan di loop valve nomor 5 injektor ada yang scratch. Kita lanjut identifikasinya. Ini di nomor 6 kita mengumpulkan data untuk cam follower. Yang nomor 1 tadi di cam followernya ada yang rusak di roller cam follower, dan di push rodnya juga kita lihat ada kerusakan. Kemudian di cam follower nomor 3 hancur ya, hancur. Di situ sahabat mekanik bisa lihat. Terus, dan di cam follower injektor nomor 6 hancur juga beserta rollernya ya. Lanjut komponen berikutnya, rocker lever housing. Ini sahabat mekanik bisa lihat ada keretakan di cam follower housingnya. Setelah kita melakukan spot check, ada keretakan di bagian atas ini dan sini ya, dapat bisa lihat. Lanjut ke komponen berikutnya, ke silinder head. Di silinder head kita tidak menemukan masalah.
valve dan lain-lain. Tetapi kita melihat ada di slip injektor ada bekas coolant keluar. Nanti di slide berikutnya kita akan bahas. Kemudian setelah silinder head, kita cek satu persatu dari silinder nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus kita cari komponen yang parah. Ini untuk injektor nomor 3 ya. Sini sahabat bisa lihat push rod injektor nomor 3 hancur ya. Oke, kita kumpulkan data kembali. Nah, itu di nomor 3 tadi. Sini bisa dilihat lagi ya. Hancur kotanya itu atau kepala dari slot tersebut terlepas dari slot. Kita kumpulkan data kembali, kemudian kita jejer beserta cam fluorescent tadi untuk proses analisa 34 ya. Nah, sini 56. Iya, Pak. Pin roller tersebut hancur juga. Kalau dipasang ke jalan ini ya, hantam itu ya. Baik, di sini proses pelepasan atau buka dari camshaftnya sangat keras, dipukul ya. Sahabat bisa lihat itu keluar ya. Dipukul. Setelah dibuka camshaftnya dalam keadaan bengkok. Memiliki camshaft baru, coba masukkan camshaft baru tersebut ke dalam camshaft hole dan kita putar. Ternyata di bushing tidak ada masalah, camshaftnya yang bengkok. Oke, kita lanjut untuk pengumpulan data kembali. Di sini dilihat liner per silindernya. Silinder 1 ada scratch ya. Bisa dilihat scratch dari liner tersebut. Oke, ini untuk silinder nomor 1. Sangat jelas kita perhatikan banyak scratch di sini. Ini kalau diraba tangan sangat kasar dan harus diganti liner. Lanjut untuk nomor 4. Oke, di nomor 4 tadi scratch
juga untuk silinder linernya, sahabat bisa lihat sendiri. Oke, kita coba lagi gores. Kita lepas komponennya. Berikut ini lagi crankshaft. Sebelum kita bongkar, kita cek dulu end ply-nya atau end clearance dari crankshaft tersebut, apakah berdampak dari akibat dari penyebab tersebut. Untuk end ply ada tadi, kita coba lihat sendiri. Dan kita lanjut untuk melepas main bearing cap. Di main bearingnya kita lihat ada sedikit goresan juga. Kita terus melakukan identifikasi masalah tersebut. Kita bisa lihat sendiri main bearingnya gores semua. Ini ya, nomor 4 nih merah ya. Oke, kita lanjut ya. Nomor 4 ya. Ini main bearing uppernya ya, bagian atasnya. Lihat di sini ada terbentur crankshaftnya. Ini sampai gores, sampai terkikis. Ini di balance weak crankshaftnya. Dan di balance week nomor 2 kita perhatikan ada terbentur press. Ini sahabat bisa lihat sendiri. Kemudian kita cek kembali silinder headnya. Di sini saya melihat ada bekas coolant di dalam. Ini tumpukan coolant, biasanya di sini karbon, ini coolant banyak ya sini. Kemudian kita cek piston satu persatu, bagian skirt piston yang tergores ya. Dan kemudian setelah kita bongkar, kita bungkus dulu sementara. Kemudian kita lakukan pengukuran di main bearing jurnal dan main jurnal di crankshaft. Oke, ini untuk pembacaan konduk jurnal ya. Ini untuk pembacaan konduk jurnal ini, dan ini untuk pembacaan main jurnal. Oke sahabat, kita lanjut.
Setelah kita melakukan pengukuran pada crankshaft, baik itu main jurnal dan root jurnalnya, crankshaft masih masuk dalam spek pengukuran di blok. Ya, kemudian kita lakukan pengukuran di blok untuk main bornya. Bisa dilihat spesifikasinya 114.61 mm sampai dengan 114.66 mm. Kita lanjut lihat, kita melihat hasilnya. Oke, untuk main bor nomor 1 bagus, masih masuk dalam standar. Di main bor nomor 2 masih masuk standar. Di main bor nomor 3 masih standar. Di main bor nomor 4 masih masuk standar. Di main bor nomor 5 masih masuk. Dan di main bor nomor 6 masih masuk. Terakhir di nomor 7 juga masih masuk standar. Kita melakukan pengukuran di posisi A, B, dan C. Kita lanjut untuk mengukur kontur bor ya, dari 1 sampai 6. Setelah kita mengukur semuanya, kontur masih dalam keadaan bagus. Sebelum memasang piston, kita rebus dulu agar pin piston bisa masuk. Oke. Sebelum itu kita coba ukuran outnya, apakah crankshaft tersebut dalam keadaan bengkok. Run out dari crankshaft tersebut masih 0,002 inch dan spek maksimal dari run out tersebut 0,008 inch. Berarti crankshaft masih dalam keadaan bagus. Kemudian kita memulai perakitan assembling komponen. Setelah kita bersihkan dan cleaning semua blok dan komponen-komponen lainnya, kita mulai assembling dengan pemasangan main bearing. Setelah pasang crankshaft, kita pasang main bearing untuk lower. Setelah dipasang main bearing lower, kemudian kita pasang cap main bearing semua. Kemudian kita coba putar crankshaftnya, apakah ringan atau berat. Dalam pemasangan crankshaft ini, crankshaft dalam keadaan bebas, ringan, dan tidak ada masalah ya dalam pemasangan. Kita pasang camshaft dan aksesoris drive. Ini timing untuk camshaft dan aksesoris drive-nya. Dan dipasang
front cover, dan flywheel housing beserta flywheelnya. Kemudian kita pasang liner baru. Jangan lupa sahabat, setelah masang liner diukur protrusionnya, apakah ketinggian atau kerendahan. Berikut hasil setelah kita pasang linernya yang baru. Kemudian kita mulai memasang piston beserta conduit yang baru untuk piston. Ini adalah setelah hasil pemasangan dari piston dan conduit tersebut. Oke sahabat, bisa lihat ini engine sudah terpasang piston. Kita coba untuk memasang silinder headnya kembali, atau kita merakit dulu silinder headnya ya. Untuk insert, kita coba insert valve atau setting valve, kita ganti. Kemudian untuk oil cooler kita ganti yang baru karena banyak gram-gram yang terdapat di oil cooler sebelumnya setelah kita assembling begini. Kemudian kita prepare untuk memasang cylinder head. Kita sudah pasang cylinder head dan kita pasang cam box. Kita lanjut untuk proses assembling. Sebelum kita pasang cylinder head, kita lakukan pengukuran protrusion valve, kemudian memasang hose head dan oil jumper STC. Kemudian kita lanjut untuk after cooler. Sebelumnya harus dibersihkan dulu. Setelah memasang after cooler, kita pastikan kembali atau recheck kembali torsi dari conduit. Kita mengukur end ply conduit tersebut. Setelah akan cek torsi dan mengecek end ply dari conduit 1 sampai 6 masih dalam keadaan standar atau masih masuk spek. Kemudian kita mengukur end ply kembali
kembali. Terkadang end-play engine tidak ada ya, kita lakukan recheck kembali untuk end-play crankshaft. Di sini masih kita temukan end-playnya di 0,012 inch. Tapi engine dan generator masih lurus dan end-play masih bisa terbaca seperti sebelumnya. Oke, baiklah, ini engine sudah selesai assembling. Kita akan melakukan tes. Dan setelah kita melakukan tes dan engine kita sinkron, kemudian dilihat asap masih bagus ya, bening. Kita lihat asap bening, tidak ada sama sekali asapnya. Dan sebelumnya engine tersebut mengalami low power ya. Sini sahabat bisa lihat 107.75 untuk RPM dan nggak mau naik lagi ya. Kemudian kita lakukan rekalibrasi untuk PT pump agar PT pump bisa 1800. Inilah hasil dari setelah rekalibrasi PT pump, engine beroperasi normal dan siap untuk digunakan. Baik sahabat mekanik, setelah kita melakukan pembongkaran, pengumpulan data dan assembling kembali engine, kita mengambil analisa. Sebelumnya engine ini mengalami berasa hitam dan customer melakukan penggantian atau user melakukan penggantian terhadap injektor. Dan pada proses penyetelan injektor dan valve, pada injektor terlalu tertekan ya, posisi adjusting screw-nya terlalu tertekan dan menyebabkan kerusakan pada injektor. Kemudian injektor mengalami overfuel dan solar bercampur dengan oli di carter atau di oil pan dan menyebabkan kembali pressure oli menjadi rendah dan merusak semua komponen engine. Demikianlah video ini dibuat. Silakan subscribe, like, dan komen jika ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan mekanik dan sahabat mekanik yang berada di lapangan dan bekerja. Dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.